yang akan diuji ke dalam Excel. Selanjutnya, buka aplikasi SPSS versi 25, salin data pada file Excel dan pindahkan data view di SPSS versi 25. Setelah itu, klik variabel view, ubah desimal menjadi 0, ubah kolom name menjadi variabel X dan variabel Y, ubah kolom label menjadi motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya, klik data view untuk mengetahui nilai residual RES1 terlebih dahulu, yaitu dengan mengeklik analisis regression, kemudian linear. Selanjutnya, pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel Y dengan tulisan hasil belajar ke dependent dan variabel X yaitu motivasi ke independent. Lalu klik OK dan save. Pada kotak dialog linear regression, save di bagian residuals centang unstandard direct, lalu klik continue dan klik OK. Selanjutnya, tutup output yang muncul. Perhatikan tampilan RES1 pada data view. Kemudian, melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan klik analisis, lalu klik parametric test, lalu klik legacy dialogs, lalu klik satu sampel K sampai S. Pada kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test, masukkan variabel understand residual ke kotak tes variabel list. Pada test distribution, centang normal. Kemudian klik OK dan akan diperoleh hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS versi 25. Langkah yang pertama yaitu buka SPSS, lalu klik variabel view, lalu tuliskan hasil pada baris pertama dalam kolom name dan kelas pada baris kedua kolom name. Terus ubah kolom desimal menjadi 0 karena data kita bulat. Jadi tuliskan hasil belajar siswa pada baris pertama kolom label dan kelas pada baris kedua kolom label. Biarkan non pada baris pertama kolom value tetap. Pada non baris kedua kolom value, klik tanda. Lalu jika sudah, berikan kode 1 pada value, berikan kode yang kedua pada value dan pada label tulisan port test. Lalu jika sudah keduanya, lalu diklik OK. Yang kedua, klik data view. Caranya, kolom hasil diisi dengan hasil belajar siswa dan kolom kelas diisi kode atau 1 untuk tes, misalnya 1 dan 2 untuk post test. Lalu klik analisis atau descriptive statistik, lalu explore. Yang keempat, pindahkan hasil belajar siswa ke dependent list dan kelas ke factor list. Kemudian klik post test. Yang kelima, klik normality post with test, kemudian klik continue. Setelah itu diklik OK.
Jika hasilnya ditunjukkan gambar di bawah dan fokuskan pada bagian test of normal, berarti artinya berhasil. Selanjutnya buka SPSS, kemudian klik variabel view. Ketikkan pretest dan potest pada kolom name, baris pertama dan kedua. Ubah kolom desimal menjadi 0. Pada kolom label, tuliskan pretest dan potest pada baris pertama dan kedua. Pada kolom measure, pilih scan. Selanjutnya yaitu masukkan data hasil belajar siswa pada data view. Lalu klik analise comparements paired sample test. Muncul kotak dialog paired sample status, pindahkan pretest ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2. Lalu klik Optius. Maka muncul kotak di dialog paired sample retest options pada confidence interval persentase tulis 95. Artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05. Lalu klik continue. Klik OK, maka akan muncul output SPSS berjudul pretest. Selanjutnya yaitu penafsiran hasil uji pada simple pretest dengan SPSS. Ini adalah contoh sudah jadi. Hasilnya itu nilai pretest memiliki rata-rata hasil belajar fenomen sebesar 54,62, sedangkan nilai potest memiliki rata-rata hasil belajar men sebesar 67,69. Jadi jumlah siswa sebagai simple penelitian atau N adalah 13 siswa. Nah, nilai tersebut division pada pretest adalah 10,300, sedangkan pada potest adalah 10,727. Nilai error mean untuk pretest adalah 2,857, sedangkan untuk potest adalah 2,975. Karena nilai rata-rata pretest lebih